Halo guys, welcome back to my channel. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di title-nya, kalau hari ini aku bakal ajarin kalian bikin alis, tapi yang sesimpel mungkin, yang segampang mungkin, yang kiranya kalian itu bisa ngerti dalam sekali nonton video ini. Sebelumnya aku bakal kasih tahu dulu kalau tools untuk bikin alis itu ada banyak banget macemnya, tapi yang hari ini bakal aku pakai cuma satu, pensil alis. Karena kalian itu semua pasti punya pensil alis dan pasti bakalan bingung banget kalau misalnya belum ngerti cara bikin alis tapi udah diajarin pakai yang lain-lain gitu. Tapi di sini aku mau kasih tahu aja, siapa tahu kalau misalnya kalian udah lancar bikin alis, terus kalian tahu alat-alat ini, mungkin salah satu dari alat-alat ini tuh bisa bantu kalian bikin alis lebih gampang daripada kalian pakai pensil. Nah, jadi ini ada satu tools yang bener-bener nggak boleh di skip, harus punya. Jadi kalau misalnya kalian bilang, "Kak, aku nggak punya ini," nggak bisa, kamu harus punya. Dan ini tuh murah aja deh harganya, cuma 5.000 apa 10.000 apa 12. Pokoknya dia tuh nggak pernah sampai 20.000. Dan jangan pernah beli yang mahal kalau misalnya kalian baru belajar. Please banget, kalian beli aja apapun yang kalian dapetin. Misalnya harga 5.000 ya udah beli aja. Yang penting kalian tuh udah bisa pakainya dulu. Karena sebenarnya kunci untuk berhasil bikin alis tuh bukan di produknya yang bagus atau yang mahal, tapi kelihayan tangan kamu. Kalau misalnya tangan kamu udah lihai banget tuh bikin alis kayak begini begitu, itu pasti enak banget bikin alis mau pakai yang murah pun. Kalian mau tahu harga pensil ini itu cuman 6.000 dibanding Maybelline punya ini lebih murah gitu kan. Dan aku bisa bikin alis kayak gini. Jadi menurut aku kalau kalian bilang, "Tapi kan punya kamu ini, punya kamu mereknya ini," gitu, jadi itu bukan alasan buat kalian nggak bisa bikin alis. Pokoknya kalau ini kalian harus punya, karena ini fungsinya untuk sisir alis ke atas. Jadi alis kita tuh disisir ke atas gitu supaya rapi nih, kiri kanan. Terus ini juga buat bawa si warnanya dari tengah ke depan. Pokoknya ini penting banget, jadi ini jangan di skip. Kalau misalnya kalian beli automatic pencil kayak gini, itu dia di belakangnya tuh udah ada pulinya, jadi kalian nggak perlu beli spuli terpisah. Aku saranin kalau misalnya kalian mau ngehemat, mending kalian beli automatic pencil. Jadi di belakangnya udah ada spuli, di depannya ada pensil, jadi kalian nggak perlu lagi beli spuli satu sama pensil satu gitu. Jadi ini bagus, dan ini mereknya Esau. Aku suka banget pakai dia karena dia itu bisa di build up. Jadi kalau misalnya sehari-hari nggak perlu ngeblok banget, bisa di build up. Jadi aku saranin beli ini. Buat kalian yang penasaran beli ini di mana, aku bakal tulis linknya di description box. Jadi semua yang aku pakai di sini tuh ada di description box. Jangan lupa cek. Oke, sebelum aku kasih tahu kalian gimana cara aku bikin alis kayak gini, aku mau kasih tahu dulu kalau alis aku ini udah di trim. Jadi buat kalian yang nonton ini untuk tahu cara bikin alis tapi alisnya tanpa di trim, aku nggak tahu karena alis aku emang udah di trim, udah dicukur. Pokoknya alis aku tuh udah bersih bagian bawahnya. Itu kenapa aku bikin alis lumayan cepet. Saran aku kalau misalnya kalian mau bikin alisnya tuh cepet, sekitar 5 menitan selesai, dan itu udah yang bagus banget, kalian cukur alis kalian. Rambut-rambut yang mengganggu di bagian bawah sini itu dicukur. Jadi sebenarnya orang-orang tuh banyak yang nggak tahu kalau misalnya cukur alis itu yang dicukur tuh cuman sedikit. Emang namanya cukur alis, tapi itu berarti merapikan. Jadi bukan berarti alis kalian tuh dipotong sampai habis gitu, enggak. Kalau misalnya kalian trim, itu bagian yang dipotong hanya bagian atas di bagian sini dan di bagian bawah sini. Sedangkan yang di sini dan yang lainnya itu aman banget. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya kalian cukur alis kalian jadi botak dan nggak akan tumbuh lagi. It is like no. Aku mau kasih tau kalian dulu kalau misalnya aku cukur alis itu setiap 2 hari sekali. Dan aku cukur alis menggunakan ini. Ini tuh sebenarnya ada tangkainya gitu, cuman aku nggak pakai tangkainya, jadi cuman ininya aja. Dan ini tuh gampang banget nyukur alis pakai ini. Ini aku beli di Strawberry, kalau nggak salah harganya 14.000. Tapi di semua toko aksesoris kalian bisa nemuin. Ini itu harganya di Miniso 20 ribuan gitu, tapi dia kayak ada 3 shape gitu. Cukur alis tuh macam-macam. Jadi kalau aku sih lebih prefer untuk cukur karena kalau dicabutin itu sakit dan aku nggak tahan. Jadi aku lebih prefer untuk 2 hari sekali cukur. Sedangkan kalau misalnya kalian milih untuk cabut alis, biasanya dia lebih lama lagi untuk tumbuh. Mungkin bisa 4 harian gitu baru tumbuh rambut-rambut kecilnya. Cuman kalau aku, karena aku nggak tahan sakitnya, jadi aku milih untuk dicukur aja. Nah, kalau misalnya kalian cukur alis itu di bagian atas sini
sama di bagian bawah. Biasanya sih aku angkat dulu alis aku begini, terus aku cukur ke bawah gitu. Pokoknya rambut-rambut yang kelihatan baru tumbuh aja yang aku cukur, tapi untuk ekor dan lainnya enggak. Tapi kalian mungkin bakal lihat di video ini nanti alis aku itu cuman setengah. Tujuan kenapa aku bikin alis aku setengah itu supaya enak. Jadi kalau misalnya ekornya aku mau bikin point out yang kayak bule-bule yang naik ke atas kayak yang aku bikin sekarang, itu gampang, bisa. Terus kalau misalnya aku mau bikin kayak Korea yang lurus itu juga gampang. Makanya aku ekornya itu aku cukur abis, aku bikin tengah aja supaya aku gampang kalau mau ngalis. Oke, next sekarang kita ke tools bikin alisnya. Di sini aku punya lumayan banyak tools. Ini aku punya pensil alis, ini yang pasti kalian punya di rumah. Dan aku mau kasih tahu fun fact lagi tentang video ini aku baru beli. Jadi sebelumnya aku nggak punya pensil alis sama sekali di rumah karena menurut aku susah bikin pakai ini. Jadi aku tuh di rumah itu pakai ini Eyebrow Cream karena menurut aku ini lebih gampang ketimbang pakai pensil alis. Oke, jadi aku jelasin dulu satu persatu. Di sini ada pensil alis yang pasti kalian udah tahu pensil alis ini, dan ini tuh mereknya Just Miss. For the sake of this video aku beli ini. Kedua ada Eyebrow Cream. Ini yang aku suka banget, dan ini dari KL Cosmetic. Kalian bisa lihat dia punya aplikator di sini dan si alisnya tuh ada di sini. Tuh, nggak bakal kelihatan, tapi ya isinya tuh kayak krim-krim gitu, krim-krim basah gitu. Oke, jadi selanjutnya aku punya ini. Ini tuh sama aja kayak pensil alis. Nah, kalian bisa lihat dia sama banget kayak pensil alis, cuman bedanya jadi dia kayak automatic pensil gitu, tapi sama cara kerjanya kayak pensil alis, terus ketipisannya dan lain-lainnya tuh sama, semuanya sama. Next ada yang namanya maskara alis. Ini tuh nggak penting-penting banget kalau misalnya kalian baru bikin alis. Ini itu sebenarnya fungsinya untuk merubah warna rambut. Kalau misalnya rambut kalian kayak aku coklat, terus pensil alisnya itu warna hitam, itu pasti nggak balance banget dan nggak cocok banget. Jadi fungsinya si maskara ini untuk merubah warna alis yang hitam itu jadi coklat kayak gitu. Dia juga bikin alis kita naik, jadi kayak stay gitu, nggak turun-turun, jadi tetap rapi. Oke, jadi langsung aja kita ke videonya. Video gimana cara bikin alis kayak yang aku bikin sekarang. Cuman aku mau kasih tahu dulu tipsnya sebelum kalian bikin alis. Kalau misalnya kalian baru belajar, jangan pernah sekali-kali kalian itu kayak, aduh gimana sih cara supaya alis aku kiri dan kanan sama. So they are sister not twins. Jadi mereka nggak akan pernah sama. Kapanpun, bagaimanapun kamu membuat alis kamu itu nggak akan pernah sama. Kayak alis aku sekarang. Jadi di bagian sini tuh alis aku sebenarnya turun, dan di bagian sini alis aku sebenarnya naik. Itu yang aku bilang, kalau alis kita tuh nggak akan pernah sama kiri kanannya. Jadi kalau kalian berusaha menyamakan, kalian bakalan susah banget karena kalian bakal fokus di gimana caranya supaya alis gua sama dua-duanya, yang sebenarnya nggak perlu. Orang itu bakal lihat alis kalian tuh dari jauh gitu, kecuali dari dekat mungkin bakal kelihatan, tapi ya udahlah. Jadi dulu tuh aku bener-bener pengen alis aku tuh kiri kanannya sama, apalagi alis aku tuh dulu belum di trim, jadi kalian tahu banget how struggle I am. Tapi setelah aku udah don't care lah gitu kan, kayak they are sister not twins gitu kan, jadi ya udahlah nggak akan pernah sama. Akhirnya aku bisa bikin alis. Oke, jadi aku nggak mau banyak ngomong lagi karena video ini bakalan jadi panjang banget. Sedangkan aku tahu kalian pasti bosen sama aku yang ngomong terus. Langsung aja kita ke videonya. Jadi yang pertama-tama itu adalah kalian harus raut dulu si pensilnya. Kalau aku sih udah raut ya. Emang aku harus tajam begini sih. Ini lebih gampang soalnya. Terus step yang kedua adalah kalian bikin 3 titik di alis kalian. Titik yang pertama itu dari hidung ke sini. Oke, jadi itu adalah awal mula alis kalian nanti kalau digambar. Terus titik yang kedua itu adalah tingginya alis kalian. Jadi alis kalian tuh setinggi apa sih? Itu juga bisa diukur langsung. Caranya kita bikin kayak gini. Jadi si pensilnya ini di mata gitu, kayak gini. Terus kalian titikin. Oke, jadi udah dengan titik yang kedua. Sekarang titik yang terakhir, pensilnya kalian sejajarin sama ujung mata kalian yang sebelah sana. Terus abis itu kalian titikin kayak begini. Oke, jadi udah kayak gitu. Kalian udah dapet 3 titik di alis kalian. Ini titik yang pertama. Ini tuh awal mulai alis kalian. Ini yang kedua, ini high point of your eyebrows. Terus yang terakhir ini tuh ekornya. Jadi tailnya itu sampai mana supaya menghindari
dari kepanjangan gitu ya. Sekarang 3 titik yang ada di alis aku ini itu bakalan aku sambungin, dan yang pertama kita bakal bikin kerangkanya dulu. Sebelum kalian gambar, pastiin dulu alis kalian itu rapi. Jadi kalian sisir dulu pakai spoolie. Ini aku punya spoolie yang biasa aja, kalian bisa beli dimanapun. Kalau nggak salah harganya cuma 5.000. Jadi ini kalian garis dulu ke atas. Pokoknya pastiin dia rapi dulu kayak begitu. Nah, kalau dia udah rapi baru kalian bisa gambar kerangkanya. Jadi kalian gambar, aku sih ngikutin alis aku aja ya. Jadi kayak begini. Selalu memulai itu dari tengah. Tadi kan ekornya tuh ada tuh di situ. Please banget kalau misalnya kalian baru belajar itu jangan ditekan, apalagi kalau misalnya pensil alisnya tuh pigmented kayak gini, itu bakalan bikin alis kalian tuh nanti kayak susah gitu loh dihapus kalau misalnya salah. Nah, kalau udah kayak begini, ini kan udah setengah udah jadi. Terus bagian depannya itu tuh kayak kalian samar-samar aja gambarnya. Kalian bisa lihat dia nggak setebel yang di tengah, tapi dia ada gambarnya. Kalau udah kayak gini biasa aku langsung sambungin yang bawah sama yang atas. Jadi caranya high pointnya ini itu aku biasa giniin dari atas. Jadi walaupun aku gambar bagian atas, aku tetap dari tengah, karena kalau dari depan itu tuh bakal ngeblok banget gitu loh. Jadi aku maunya dia terlihat natural tapi tegas, makanya aku gambarnya dari tengah ke belakang. Kalau udah kayak gini, langsung aja disambungin ke bawah. Kerangkanya udah jadi. Terus bagian belakang ini kita isi, tapi di belakang aja. Jangan pernah bawa isinya itu sampai depan. Kalau kalian di tengahnya tuh ada bulunya, sampai ini udah kelar, ini udah selesai, udah jadi. Tapi karena aku di depan sini tuh nggak ada bulunya, jadi aku harus pelan-pelan sampai di bagian yang nggak ada bulunya. Tapi cuma di bagian atas ya, karena di bagian bawahnya itu kan ada bulunya. Oke, alis aku udah hampir jadi. Terus kalau udah kayak gini, titik yang di sini itu gunanya untuk apa? Untuk batas kamu ngarsir. Jadi kalau udah jadi kayak gini tuh kalian pasti bakal gosok supaya dia bagus. Gosoknya itu sampai batas alis yang tadi, yang titik tadi dibikin gitu. Oke, jadi ini udah aku gosok alisnya, sudah aku spoolie sampai depan. Aku nggak terlalu suka dia sampai depan sini sih, seharusnya sampai sini, cuman aku nggak begitu suka. Aku sukanya dari sini aja karena ini rambut asli aku. Rambut asli aku tuh dari sini. Nah, jadi ini udah selesai. Kalian itu yang sering salah kalau misalnya kalian gambar alis tuh dari depan. Kalau misalnya kalian gambar alis dari depan, itu tuh udah tebel duluan di depan. Jadi kalau digosok-gosok pun udah nggak ngaruh lagi. Itu yang bikin alis kalian tuh jadi kayak Shinchan. Jadi cara supaya nggak kayak Shinchan, cara nyiasatinnya itu dari tengah ke belakang. Jangan pernah gambar alis dari depan ke belakang, karena itu bakal jelek banget hasilnya. Itu bakalan bikin ngeblok kayak Shinchan. Nah, ini tuh udah jadi. Kalian bisa bedain sama sebelahnya. Ini super gampang banget. Kalian tuh cuman bikin 3 titik, kerangka, isi. Cuman itu doang, segampang itu. Dan itu pakai pensil alis doang. Kalau misalnya kalian udah lihai, udah bisa gambar yang bagus-bagus gitu, udah enak lah pokoknya tangannya, berlatih setiap hari, itu kalian bisa coba untuk pakai tools yang lain-lain yang tadi udah aku jelasin di depan. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Aku berharap banget ini membantu, karena video ini tuh bener-bener most requested banget. Kayak semua orang tuh di Instagram kayak, "Kak, video bikin alis dong, Kak, video bikin alis dong," gitu. Dan aku akhirnya bikin karena aku sibuk banget. Jadi akhirnya aku bikin hari ini, dan aku seneng banget akhirnya aku bikin. Jadi aku harap kalian suka sama videonya. Kalau misalnya membantu, jangan lupa like, jangan lupa subscribe misalnya kalian baru aja nemu ini channel. Dan kalau misalnya kalian ada komentar, bisa langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa buat kalian yang masih bingung tools-tools yang aku pakai di sini beli di mana, bisa cek description box. Di sana juga ada Instagram aku, jangan lupa follow karena aku juga sering bikin video di Instagram. So I think that's all for this video, and I hope you guys enjoy this video. So bye bye.